Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu guru yang sangat hebat. Semoga di malam yang gelap ini kita masih bisa semangat. Insya Allah semangat. Mana masih semangat ya, Bapak Ibu ya? Semangat. Oke, kalau semangat. Coba kita melakukan tepuk. Namanya tepuk hebat. Kalau saya bilang tepuk hebat, aku hebat, aku hebat, hebat. Oke, supaya nggak ngantuk. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengawalinya, saya minta untuk memimpin berdoa Ibu Fajar ya. Terima kasih Ibu Dwi. Teman-teman semuanya, agar kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah agar segala kegiatan kita mendapatkan ridho sehingga bisa berjalan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tujuan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Fajar. Yang tambah semangat lagi tadi belum ice breaking-nya. Ice breaking-nya Bu Siti Khadijah, dipersilakan. Yang banyak ini Bu Siti. Bu, enggak dengar. Ice breaking, Bu. Oh iya. Gitu. Terima kasih untuk SBG-nya agar kita lebih semangat lagi, agar kita bisa fokus lagi. Sekarang kita bermain bukan diriku. Nanti kalau saya menyebutkan satu kata, berarti teman yang saya panggil menyebutkan kebalikannya. Misalnya kalau saya bilang diam, misalnya saya panggil Bu Fajar, diam. Berarti Bu Fajar menjawab, mengembalikan kepada saya, Bu Khadijah bergerak, gitu kebalikan. Ya, nah nanti setelah Bu Fajar ngomong gitu ke saya, manggil temannya lagi, misalnya Pak Agus tepuk tangan, misalnya seperti itu, atau mungkin Pak Agus diam, berarti Pak Agus harus ngomong Bu Fajar berkata, kebalikannya pokoknya ya Pak. Ya, siap. Lanjut. Terima kasih. Bisa kita mulai. Saya berpartner dengan Bu Fajar. Bu Fajar, duduk. Bu Khadijah, berdiri. Lanjut sebut teman. Saya akan nunjuk Bu Dwi. Bu Dwi menangis. Bu Fajar tersenyum.
Lanjut, Bu Dwi. Bapak Agus. Ya, siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu. Soalnya ngantuk ini. Fokusnya berkurang. Pak Agus tidur. Bu Dwi bangun. Sudah cukup permainan kita Terima sudah kasih. sedikit fresh. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Khadijah dan teman-teman yang sudah mengawali dengan semangat. Oke, kita lanjut kepada materi, nggih. Monggo, Bapak. Yes, izin sebentar. Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Belum. Belum, Bapak. Belum. Oke. Sampun. Sampun. Ampun, Pak. Di sini saya akan menerangkan materi tentang alur tujuan pembelajaran atau singkat dengan ATP. Next, Bapak. Atasnya lagi, atas. Nah, sedikit refleksi dari sebelum alur tujuan pembelajaran ini. Di sini ada pendidikan yang memerdekakan. Di situ ada profil Pancasila, di mana profil Pancasila ini penemunya adalah Ki Hajar Dewantara. Di situ ada 6 aspek dalamnya. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Next. Dan setelah itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi-kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Di mana fase-fase itu terdiri dari 6 fase. Fase yang terdiri dari fase A sampai F. Fase A di sini berada pada jenjang kelas 1 sampai 2 SD. Fase B kelas 3 dan 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6 SD. Fase D kelas 7 sampai 9. Ini jenjangnya ada di SMP. Kemudian fase E di kelas 10 dan fase yang terakhir fase F kelas 11 sampai 12. Oke, Bapak Ibu, tadi sekedar mengingat kita merefleksi dari profil pelajar Pancasila dan capaian belajar. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kegiatan tersebut. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu Siti. Mikrofonnya Bu Khadijah. Mikrofonnya belum. Oh iya. Profil pelajar Pancasila.
Sudah, Bu. Tadi ada mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Oh ya, atas profil Pancasila ya tadi. Apa, Bu? Iya, iya pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya Ibu. Oh, itu Bu, aksi nyata atau yang dapat diterapkan untuk anak-anak loh Bu itu Bu. Salah satu contohnya yang seperti apa Bu? Terima kasih. Contohnya, Pak, boleh di ke atas. Contohnya dari beriman dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kita memberi arahan kepada anak-anak supaya lebih lebih dalam lagi dalam beribadah. Bisa ditingkatkan, bisa memberi aktivitas, misalkan belajar ngaji di musola atau belajar melakukan praktek sholat seperti itu. Kemudian yang mandiri, kita menerapkan siswa harus bisa apa ya? Bisa contohnya saja, contoh kecilnya asesmen ya, asesmen sumatif harus mandiri, bernalar kritis, harus punya wawasan yang luas. Kita mencoba-coba, kita berikan siswa, kita ajak untuk melakukan eksperimen di luar. Kita beri arahan, misalkan siswa harus mendalami materi ini, disuruh berpikir sendiri, bertanya, menemukan ide-idenya sendiri. Ini termasuk juga dalam kreatif dan ya, dua itu bergotong royong, semuanya harus saling membantu dan berkebinekaan global itu wawasannya harus luas. Atau ada yang masih kurang atau ada yang... Halo? Sudah jelas, Bu. Oh iya, Bapak Agus. Bu. Dilanjutkan. Terima kasih Bu, sudah jelas. Selanjutnya Bapak. Nggih. Lanjut saja ke ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Tadi ada fase A sampai fase F, semuanya harus diurutkan. Fase A, B, C, semuanya harus urut. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur GP. Linear di sini maksudnya ada suatu garis. Kita harus lebih menjabarkan lagi tentang capaian kegiatan itu supaya dapat mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya,
Alur tujuan pembelajaran di sini ada dua aspek. Yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, ada pengembangan modul ajar. Selanjutnya, nah di sini tujuan pembelajarannya tadi ada 3. Yang pertama ada kompetensi, kedua konten, dan yang ketiga ada variasi. Kompetensi sendiri adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Masih semangat, Bapak? Semangat. Halo. Ibu Khadijah mendengar suara saya? Masih semangat. Semangat, Bu. Oke, Ibu Nurul mana ya? Semongko. Untuk yang kedua ada konten. Di sini konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Jadi nanti selain ada kompetensi yang dibuat, juga harus ada konten dan kreativitasnya. Kemudian ada variasi. Variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah kita buat kontennya, siswa bisa memvariasikan konten tersebut bagaimana supaya bisa lebih berkembang. Di bawahnya, Pak. Atas. Sini lagi. Belum. Di sini tadi di atasnya ada kompetensi. Ini lanjutannya dari kompetensi tadi. Jadi kompetensi itu gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi. Jadi peserta didik, misalkan di sini ada gempa bumi. Peserta didik itu bisa menganalisis dan memberikan solusinya. Bagaimana supaya kita mungkin bisa menolong dari segi apa, misalkan makanan atau apa yang pasti dibutuhkan oleh korban yang terkena gempa bumi. Contohnya saja kemarin ya Bapak Ibu, terus terang di daerah saya itu terkena gempa bumi. Kemarin berapa hari itu terdapat beberapa rumah dari peserta didik yang terkena dari rusak ringan sampai rusak berat. Di sini kita sebagai guru memberikan sedikit bantuan berupa makanan, pakaian, dan lain-lain. Terus permukaan faktor manusia, permukaan ini maksudnya ya permukaan bumi tidak lagi seutuhnya seperti dulu, misalkan dari penebangan pohon secara liar. Lama-kelamaan bumi ini akan tandus. Oke, selanjutnya. Dan tadi ini Ibu atau Bapak, saya mencoba untuk bertanya, apa ilmu pengetahuan
inti atau konsep utama yang perlu dipahami dari akhir unit ini? Mungkin yang mengetahui bisa raise hand. Diulang, Bu. Oke, Bu. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami dari akhir unit? Dari akhir satu unit. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsepnya yang dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsepnya yang dipahami di akhir satu unit? Kompetensi, Bu. Ini konten, Bu. Oh, konten. Konten, ya tentang konten yang mungkin Ibu pahami tentang konten. Berarti materi ya Bu ya. Ya. Konten tadi apa? Materi IPA Bu. Materi IPA. Betul lah Bu. Itu satu contohnya ya mungkin Bapak. Iya contohnya. Oke. Saya lanjut aja ke pertanyaan. Ya, saya Pak sudah cukup. Contohnya, iya tadi ada konten. Contohnya perubahan kondisi alam. Mungkin ada yang mau menambahkan dari sini, ada ganjalan. Bapak Ibu, Bapak Agus. Mungkin seperti hari ini Bu, kontennya tentang COVID-19. Kan bisa dimasukkan ya Bu ya. Tentang pembelajaran penanganan COVID. Nggih. Pembelajaran mengenai COVID. Oh, pembelajaran mengenai COVID bisa dilakukan mungkin melalui daring ya. Soalnya kita sekarang nggak bisa sepenuhnya melakukan kita diajari dengan teknologi dan informasi. Ya, Bapak Agus. Dilanjut Bu. Nggih. Monggo Nggih. yang selanjutnya. Dari variasi tadi ada keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai. Jadi keterampilan ini digunakan dengan berpikir yang bervariasi terutama untuk contohnya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia perubahan alam sama ya, menemukan dan menarik kesimpulan penyebab utamanya apa. Ini yang tadi misalkan dari COVID-19 tadi divariasi ditarik kesimpulan penyebabnya apa, cara menganalisanya bagaimana, setelah dipahami dan kemudian diaplikasikan tersebut. Lanjut. Nggih. Prinsip penyusunan ATP sendiri itu ada 7. Yang pertama, prinsipnya harus sederhana dan inovatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel. Dari 7 prinsip ini ada yang ditanyakan? Saya Bu bertanya. Tanya tentang itu Bu, merdeka belajar itu apa nggih Bu?
Ketika belajar di sini siswa bebas atau pembelajaran lebih pembelajaran itu lebih ditekankan kepada siswa atau siswa yang aktif, lebih berpusat pada siswa. Kita di sini sebagai guru tidak selama ini kan pembelajaran hanya berpusat pada guru menerangkan sampai muridnya ngantuk dan sebagainya. Ini merdeka, mereka bebas bereksperimen, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian tanpa dibebani dengan soal-soal yang terlalu rumit. Nggih. Mereka lebih berpartisipasi aktif. Nggih, terima kasih Bu. Sampun jelas, bisa dilanjutkan ke berikutnya. Wajar atau ini mau bertanya atau menambahkan yang kurang? Saya rasa sudah cukup, Ibu. Oke. Monggo Bu. Langkah-langkahnya untuk menyusun ATP. Pertama, kita lakukan CP, capaian pembelajaran yang memuat materi. Jadi materinya mendapat kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis PPP. Apa itu PPP? Profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar. Betul. Nah, 100. Kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ada menyusun tujuan pembelajaran secara linear untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian ada menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, dan berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran selanjutnya menentukan jumlah jam pelajaran yang di sini langkah-langkahnya cukup banyak. Slide selanjutnya Bapak. Sudah. Nah ini Bu, finish. Alhamdulillah. Dari semuanya yang tadi, apakah ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Mungkin Kalau saya sudah sangat jelas Bu menerima materinya. Iya, karena sudah ada di paparan ya. Iya, sudah ada di paparannya. Iya. Sudah jelas Bu tentang adanya kompetensi, konten, variasi, dan juga langkah-langkahnya Bu, sudah jelas. ampun, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi ini. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu sudah ngantuk? Sudah. Setengah Bu. Semangat, semangat. Wajib Semangat saya Bu. Itu kita tutup dengan ice breaking ya Bu. Nggih, monggo. Supaya nggak ngantuk, kita latih ice breaking ini bertujuan untuk memusatkan konsentrasi Bapak Ibu. Nah, kalau saya bilang semut kan kecil ya Bapak Ibu. Ya. Kalau gajah besar. Ya. Kalau saya bilang semut, Bapak Ibu harus melakukan gerakan. Kalau saya bilang gajah, secara cepat aja semuanya. Ya. Oke. Gajah Gajah kecil. besar. Gajah
Oh, bukan lawan Besar, katanya ini, Bu. besar Pak, cuma ini kecil, tangan Oh, kecil. Oke, oke, oke. Semua kecil. Kecil. Besar. besar gini, Bu. Aduh, ini konsentrasinya sudah mulai berkurang ya. Oke, supaya kita bisa segera beristirahat. Monggo dilanjutkan untuk berdoa ya Bapak Ibu. Nggih. Ya. Syukur alhamdulillah. Tadi Ibu Fajar. Terima kasih Ibu. Syukur alhamdulillah kita tiba pada akhir kegiatan pada malam hari ini, agar segala sesuatunya berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang ada di tujuan dalam pembelajaran ini atau kegiatan ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ibu Dwi. Ya. Semoga kita bisa menarik kesimpulan dan memberi pengalaman dalam kurikulum sekolah ini. Amin. Kita sukses ke depannya. Amin. Amin. Dimulai dari diri dan dikembangkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, aku mau pulang dulu teman-teman. Sudah jam 12. Iya.